Selamat datang di pesta kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Wicaksono. COVID-19 adalah virus baru yang mematikan. Virus ini pertama kali diidentifikasi dan tersebar luas di benua Asia, khususnya di negara Cina. Rumor yang beredar mengatakan bahwa virus ini bermula dari salah seorang warga Cina yang menyantap seekor kelelawar yang diduga terpapar virus COVID. Tapi, apakah berita tersebut benar? Terlepas dari benar atau tidaknya segala berita mengenai COVID-19 di media sosial, virus ini nyata. Terus bertambah, pemerintah mengumumkan tambahan 5.144 kasus baru di Indonesia. Bertambah 54.517. Kasus harian ini menjadi yang tertinggi kedua di dunia. Hal ini menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk membatasi ruang gerak para warga negaranya. Dengan adanya peraturan-peraturan yang baru, banyak sekali sektor-sektor dalam kehidupan kita yang berubah. Salah satunya sektor ekonomi. Kalau dipikir-pikir, roda perputaran ekonomi bertumpu pada penjualan bahan pokok makanan. Karena virus COVID-19 adalah virus yang sangat mudah tersebar, kebanyakan dari kita memilih untuk berbelanja bahan pokok makanan di tempat yang higienis dan steril, seperti supermarket. Lantas, apa kabar dengan warung-warung kecil? Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari, saya beserta teman-teman saya berangkat untuk berwisata ke pantai Balai Kambang. Pantai yang biasanya ramai akan pengunjung, anehnya hanya saya dan teman-teman saya yang berkunjung pada saat itu. Begitu juga dengan para penjualnya. Deretan warung-warung yang menjual berbagai macam produk seperti pakaian, makanan, minuman, serta produk-produk lainnya tutup. Hanya tersisa satu warung yang menjual makanan dan minuman. Kemarin kita ngeplan ke pantai untuk berangkat jam 6 pagi. Ya, berhubung kita anaknya on time banget, jadi kita baru berangkat jam 9 pagi, Ji. Kita berangkat ke pantai berenam, menaiki 3 sepeda. Ada Dimas, Daryl, Zidan, Fafi, dan Nito. Oke lah, daripada kita dikejar matahari, nanti kepanasan juga di pantai, mari kita langsung berangkat. Sekut! Ci, selamat datang di pantai Balai Kambang. Woo! This is paradise, baby. Woo!
Gak kerasa ya, udah 2 tahun kita bertamu. Ya, kita bertamu di rumah COVID. Mencoba berdamai sama semua konsekuensinya, mencoba berdamai sama segala peraturannya, dan mencoba berdamai atas semua yang telah berubah. Rasanya kayak kapan ya kita bisa keluar dari rumah ini, pulang ke rumah masing-masing, hidup seperti biasanya. Semenjak adanya COVID, aspek-aspek kehidupan kita udah banyak yang berubah. Yang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosialis, kita dipaksa untuk tidak melakukan kegiatan tatap muka secara berlebihan. Dengan adanya kebijakan ini, sektor ekonomi sedang terdesak. Sebelum berangkat ke pantai, kita tadi beli air minum. Ya, karena di sini nggak ada air minum, cuy. Di sini adanya air NaCl. Di samping kebersihan dan kesterilan suatu tempat perbelanjaan, kami lebih memilih untuk tetap belanja di warung kecil. Karena apa? Sekarang gini, cuy. Kalau dipikir-pikir, keuntungan para penjual di warung kecil itu nggak sebesar itu loh. Misalkan kita membeli air minum dengan harga 5.000, sedangkan harga beli mereka itu sekitar 3.000 atau 4.000. Keuntungannya cuma 1.000 dong. Tapi gini cuy, dengan uang 5.000 tadi, tiba-tiba si penjual di warung kecil itu pengen ngabarin saudaranya yang lokasinya berjauhan dengan dia, tapi kok gak ada pulsa. Otomatis dia harus membeli di counter pulsa terdekat. Lalu uang 5.000 ini digunakan untuk membeli pulsa. Nah, lalu si penjual pulsa tiba-tiba lapar cuy, pengen makan ayam goreng di warung lesehan. Akhirnya uang 5.000 tadi kepake buat beli ayam goreng. Nah, begitupun si penjual di warung lesehan ini menggunakan uang 5.000 ini tadi untuk keperluan yang lain. Artinya apa? Uang 5.000 yang berasal dari pembelian sebuah air mineral di warung itu tadi ternyata memiliki alur roda ekonomi yang sangat panjang. Mungkin itu nggak bisa terjadi kalau misalnya katakanlah kita beli di Indomaret, di Alfamart, atau supermarket yang lain. Jadi memang setelah melonjaknya kasus COVID di Indonesia ini mengakibatkan para penjual tatap muka struggling akan mata pencahariannya sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bu, nyuwun sewu, toilete ten pundi nggih, Bu? Oh, ten mriku nggih. Nggih. Ten lebat nggih, Bu? Pipis dulu, cuy. Ya teman-teman, jadi saya di sini udah sama ibu siapa? Ranti. Ibu Ranti, salah satu penjual yang cuman satu yang buka ya Bu ya? Ya. Yang lainnya tutup Ya. semua ya Bu ya? Kalau boleh tahu Bu, selama ini perubahannya sejak ada COVID itu banyak atau enggak sih? Yang terasa beda kayak ramenya kah atau gimana Sepi nya? mas, birang bulan sepi neraan. Udah 1 tahun mungkin ya Bu ya? Ya. Ya, kira-kira seperti itulah beban yang harus ditanggung oleh para pelaku UMKM. Dulunya, saya adalah seorang yang sangat bebal terhadap segala informasi mengenai COVID. Kemana-mana nggak pakai masker, cuci tangan pun kalau tangan kerasa kotor aja. Kenapa saya waktu itu tidak mempercayai COVID? Ya, tidak usah dibahas di sini lah ya. Tapi waktu itu saya berpemikiran seperti ini. Ketika saya menggunakan masker, rasanya itu kayak, nggak usah senyum deh.
ngapain? Percuma kan gak kelihatan. Ya, pada akhirnya saya harus membayar segala perlakuan saya itu. Pada tanggal 23 Juli 2021, I lost my superwoman. Saya kehilangan nenek saya. Pada saat itu, kami sekeluarga menjalankan serangkaian swab test. Dan benar saja, kami sekeluarga terpapar virus COVID-19. Nenek saya berjuang, nenek saya bertarung sekeras mungkin selama 2 minggu. Tapi COVID merenggutnya. Setelah pengalaman itu, saya belajar bahwa memang benar protokol kesehatan adalah hal yang seharusnya dan sepatutnya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari untuk kesehatan diri kita dan untuk kesehatan orang lain. Pada saat-saat seperti ini adalah waktu di mana segalanya tidak bisa kita prediksi. Sekuat-kuatnya imun seseorang, pasti ada suatu waktu di mana imunnya merendah. Dan saat itulah COVID menyerang. Sejak saat itu, saya mulai rajin menggunakan masker. Ya, walaupun kadang-kadang masih melanggar sih. Tapi oke lah, kalau misalnya pada saat-saat seperti ini, wajah kita terpaksa ditutup, ekspresi kita terpaksa dibungkam, toh ya demi mengurangi penyebaran virus COVID ya kan. Tapi masih ada tangan, kaki, dan otak yang masih bisa digunakan untuk aksi-aksi kemanusiaan yang lain. Hei, aku dan kamu, kita manusia. So, be kind to others, okay? Mungkin sampai di sini video saya yang membahas seputar COVID dan pantai. Bicara soal pantai, pantai adalah salah satu wisata alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Dan saya adalah salah satu orang yang sangat suka sekali untuk berwisata ke pantai. Karena menurut saya, alam itu tempat saya kembali. Wah, ya enggak sih. Ketika saya berwisata di alam, saya merasakan saya sedang mendalami naluri asli diri saya sendiri. Jadi ya, saya memilih untuk healing ke pantai. Karena pada zaman ini, kebahagiaan yang ditawarkan rasanya seperti kebahagiaan semu yang cepat pudar. Tapi ya nggak tahu lagi sih, emang ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya Ilham Wijaksono, terima kasih.